Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Raffi Beno Pratama dengan NPM 230810101177 akan menjelaskan konsep diferensiasi. Jadi nanti saya akan menjelaskan definisi dan rumus-rumus yang ada pada diferensiasi. Lalu agar lebih paham akan ada contoh soal juga untuk materi diferensiasi ini. Langsung saja kita mulai. Definisi diferensiasi itu adalah salah satu perhitungan kalkulus yang sering digunakan, terutama untuk keperluan perhitungan geometris dan perubahan nilai terhadap satuan waktu atau jarak. Secara kalkulus, diferensial dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan tinggi delta Y atau delta Y dan perubahan jarak atau delta X yang secara matematis ditulis sebagai dy dibagi dx sama dengan limit ax mendekati 0 delta y per delta x. Sebagian besar fungsi kontinu dapat dihitung nilai diferensialnya dengan mudah, sehingga metode numerik dianggap tidak perlu digunakan untuk keperluan perhitungan diferensial ini. Ada permasalahan, contohnya nilai diferensial dapat dihitung secara manual. Contoh turunan itu ada di sebelah, yaitu fx sama dengan cos x. Jika diturunkan akan menjadi f aksen x sama dengan minus sin x, karena turunan dari cos x adalah minus sin x. Lalu, namun pada kasus tertentu, perhitungan secara manual itu menjadi sangat sulit, terutama jika fungsi hanya diketahui melalui nilai atau grafik. Misalnya, menghitung puncak distribusi data dari distribusi Poisson yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu fx sama dengan e pangkat minus m dikali m pangkat x dibagi x faktorial. Perhitungan diferensial untuk fungsi ini itu tidak mudah dilakukan secara manual, karena kita harus menggunakan metode numerik untuk menghitung nilai diferensialnya. Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi di setiap titiknya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu di mana y sama dengan fx ditambah f minus f aksen x dikali hx, di mana f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h minus fx dibagi h. Dari formulasi tersebut, formulasi ini dapat dikembangkan beberapa metode diferensial numerik, seperti yang pertama ada metode selisih maju, kedua metode selisih mundur, ketiga metode selisih tengah. Untuk metode ketiga ini, metode selisih maju, metode selisih mundur, metode selisih tengah, itu kita akan membahas rumusnya di next slide nanti. Mengapa metode numerik dibutuhkan dalam diferensiasi? Jadi metode numerik itu diperlukan dalam diferensiasi untuk yang pertama, mengatasi kasus di mana fungsi tidak dapat diturunkan secara analitik seperti data diskrit atau hasil eksperimen. Kedua, meningkatkan efisiensi komputasi pada fungsi kompleks yang sulit dihitung secara manual. Tiga, menyelesaikan kalkulasi yang tidak praktis dilakukan secara simbolik. Jadi metode ini tuh menjadi solusi penting untuk mendapatkan turunan dengan akurasi dan efisiensi dalam berbagai situasi. Jadi untuk fungsinya sendiri, fungsi diferensiasi itu adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya.
Jadi turunan suatu fungsi itu memberikan informasi tentang seberapa cepat suatu nilai fungsi berubah terhadap perubahan kecil pada input atau variabel bebas. Secara matematis, turunan dari suatu fungsi f(x) itu terhadap variabel x dilambangkan dengan f aksen x atau df dan dibagi dx. Kita lanjut. Nah, ini adalah 3 metode diferensiasi, di mana ada selisih maju, selisih mundur, dan juga selisih tengah. Pada tabel di sebelahnya, fx itu sebagai selisih tengah. Sedangkan yang kanan, fx plus h itu adalah selisih maju. Untuk yang sebelah kiri, itu fx min h itu sama dengan selisih mundur. Terus jarak fx minus h ke fx itu jaraknya h. Begitu juga sama dengan fx ke fx plus h jaraknya adalah h. Oke, selanjutnya adalah selisih maju. Di sini kita akan membahas rumus dari 3 metode yang kita sebutkan tadi, termasuk metode diferensiasi tingkat tinggi tadi. Yang pertama itu ada selisih maju. Rumus selisih maju sendiri itu adalah f aksen x sama dengan fx plus h minus fx per h. Di mana fx sendiri itu adalah nilai fungsi di titik x, lalu fx plus h itu adalah nilai fungsi di titik sedikit lebih besar dari x, jaraknya h. Lalu untuk fx min h di sini di selisih maju kita tidak menggunakan fx min h karena fx min h itu akan kita gunakan di selisih mundur. Tapi nilai fungsi fx min h itu adalah nilai fungsi di titik sedikit lebih kecil dari x, jaraknya h. Jadi perbedaannya dengan x plus h adalah x plus h sendiri itu lebih besar daripada x. Jadi di depan x ya. Namun x min h itu sendiri itu sedikit lebih kecil daripada x. Jadi posisinya ada di belakang x dengan jarak yang sama yaitu h. H sendiri itu adalah selang kecil atau jarak antara dua titik. Jadi seperti fx plus h ke fx atau x min h itu ke fx. Itu jaraknya adalah h. Nah, semakin kecil h itu semakin akurat hasilnya. Jadi ketika h yang diketahui itu semakin kecil, maka keakuratan itu hasilnya akan semakin akurat jika h-nya semakin kecil. X sendiri adalah titik tempat turunan dihitung. Untuk rumus yang kedua yaitu selisih mundur. Selisih mundur itu hampir sama seperti selisih maju rumusnya. Yang membedakan adalah di sini fx-nya terlebih dahulu baru dikurangi oleh x minus h. Di mana di selisih maju itu fx plus h minus fx, di sini fx terlebih dahulu baru dikurangi x minus h. Beda di penempatan dan juga minus plusnya saja. Lalu dibagi dengan h. Masih sama, fx itu adalah nilai fungsi di titik x, sedangkan fx plus h itu adalah nilai fungsi di titik sedikit lebih besar daripada x, jaraknya h. Karena kita selisih mundur, maka kita akan menggunakan x minus h, di mana nilai fungsi di titik sedikit lebih kecil daripada x dengan jarak h. H sendiri itu adalah selang kecil atau jarak antara dua titik. Semakin kecil h, itu semakin akurat hasilnya. X itu adalah titik tempat turunan dihitung. Jadi untuk selisih mundur dan selisih maju itu hampir sama rumusnya. Hanya beda sedikit saja. Lalu ada selisih tengah, di mana rumusnya adalah f aksen x itu sama dengan f x plus h minus fx minus h. Jadi di sini kita menggunakan dua-duanya, yaitu x plus h dan x minus h. Lalu dibagi dengan 2h.
di metode 2 sebelumnya, hanya itu ya udah H saja. Namun jika di selisih tengah itu dikali dengan 2. Masih sama, fx itu adalah nilai fungsi di titik x. Sedangkan x plus h itu adalah nilai fungsi di titik sedikit lebih besar dari x, tapi caranya h. X minus h itu adalah nilai fungsi di titik sedikit lebih kecil dari x, jaraknya h. H sendiri itu adalah selang kecil atau jarak antara dua titik. Semakin kecil h, semakin akurat hasilnya. X itu adalah titik tempat turunan gitu. Lalu ini ada diferensiasi tingkat tinggi, di mana persamaan umumnya atau rumusnya itu adalah f aksen x sama dengan f x minus h dikurangi 2 fx ditambah fx plus h dibagi h kuadrat. Diferensiasi tingkat tinggi ini itu mengacu pada proses menghitung turunan orde lebih tinggi dari suatu fungsi. Jika turunan pertama dari suatu fungsi fx adalah f aksen x, maka turunan kedua adalah f aksen x, turunan ketiga adalah f aksen x, dan seterusnya hingga turunan ke n yang ditulis sebagai f pangkat n x. Diferensiasi tingkat tinggi itu menjadi penting dalam berbagai aplikasi seperti analisis numerik, fisika, teknik, dan pemodelan ilmiah, terutama untuk menggambarkan pola perubahan yang semakin kompleks. Jadi untuk diferensi tingkat tinggi itu seperti kita mencari turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika turunan pertama itu kita menggunakan selisih tengah, mundur, dan juga maju, maka jika kita ingin mencari turunan kedua, maka kita menggunakan rumus ini. Nah, secara rumus mungkin terlihat sama, tapi ada perbedaan. Seperti di sini kita tetap menggunakan x minus h dan x plus h, tapi ada efeknya kita kali 2 dan juga hanya kita kuadratkan. Seperti itu. Lalu untuk kita lanjut ke contoh soal, di mana kita sudah mengetahui rumus dari diferensiasi tingkat tinggi, selisih tengah, selisih mundur, dan juga selisih maju. Agar kita lebih paham dalam memahami rumus-rumus tersebut, kita akan berlatih menggunakan contoh soal, di mana contoh soalnya akan sama. Jadi diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dan kita ingin menghitung turunan pertama di x sama dengan 2 dan h sama dengan 1. Jadi kita ingin mencari turunan pertama menggunakan rumus atau metode selisih maju, tengah, dan juga selisih mundur. Selisih maju sendiri rumusnya adalah f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi f x dibagi h. Jadi kita masukkan x sama dengan 2 dan h sama dengan 1 ke rumus tersebut, di mana f aksen 2 itu sama dengan x plus h itu 2 ditambah 1, fx itu sama dengan 2, hanya 1. Jadi 2 tambah 1 itu sama dengan 3, 2-nya tetap, 1-nya tetap. F3 sendiri dan F2 kita cari. Untuk mencarinya kita akan mengkuadratkan. Jadi 3 dikali 3 itu sama dengan 9, 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kita masukkan lagi ke rumus selisih maju, di mana f aksen 2 sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 1. 9 dikurang 4 itu sama dengan 5. 5 dibagi 1 hasilnya tetap 5. Jadi untuk selisih maju kita sudah menemukan, yaitu untuk turunan pertama adalah 5. Lalu yang kedua itu selisih mundur. Dengan soal yang sama, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2, kita ingin menghitung turunan pertama di x sama dengan 2 dan h sama dengan 1. Rumus selisih mundur sendiri itu adalah f
aksen X sama dengan Fx minus Fx minus H dibagi dengan H. Kurang lebih rumusnya sama seperti selisih maju dan caranya juga sama seperti selisih maju. Kita tinggal masukkan saja yang diketahui yaitu X sama dengan 2 dan H sama dengan 1. F aksen 2 itu sama dengan Fx, X-nya ada 2, lalu minus X minus H. 2 dikurangi 1, maka hasilnya 1. Dibagi dengan 1. F1 sendiri 1, jika kita kuadratkan, maka hasilnya akan tetap 1. 2 jika kita kuadratkan, hasilnya tetap, 2 jika kita kuadratkan, hasilnya tetap 4. Kita masukkan kembali ke rumus selisih mundur, yaitu F aksen 2 sama dengan 4 minus 1 dibagi 1. Jadi 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 dibagi 1 itu hasilnya tetap 3. Lalu kita ke metode yang ketiga, yaitu selisih tengah. Masih dengan soal yang sama, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Kita ingin menghitung turunan pertama di x sama dengan 2 dengan h sama dengan 1. Untuk selisih tengah sendiri itu rumusnya adalah f aksen x sama dengan fx plus h minus 2 fx plus h minus fx minus h dibagi dengan 2h. Jadi rumusnya juga hampir sama dengan selisih maju atau selisih mundur, cuma ada sedikit perbedaan. F kita masukkan langsung x2 dan h1-nya, di mana f aksen 2 itu sama dengan x plus h itu 2 tambah 1 sama dengan 3, dikurangi x minus h, jadinya 2 dikurang 1 sama dengan 1. 2 sendiri 2 kali 1 hasilnya 2. Lalu kita cari lagi F3 dan F1-nya, di mana F3 jika kita kuadratkan hasilnya adalah 9. F1 jika kita kuadratkan hasilnya akan tetap 1. Hasilnya akan tetap 1. Dari hasil tersebut kita masukkan ke rumus selisih tengah, di mana F aksen 2 itu sama dengan 9 minus 1 dibagi 2. 9 minus 1 itu sama dengan 8. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Jadi kita menemukan selisih tengahnya 4. Selisih tengah 4, selisih mundurnya 3, dan selisih majunya adalah 5. 3 metode tersebut itu untuk menghitung turunan pertama dari suatu fungsi. Kita lanjut. Kita lanjut ke diferensiasi tingkat tinggi, di mana untuk rumus diferensiasi tingkat tinggi itu sebagai berikut. Turunan pertama untuk mencari turunan pertama kita mencari menggunakan 3 metode sebelumnya, yaitu selisih maju, mundur, dan juga tengah. Jika kita ingin mencari turunan kedua, ketiga, atau seterusnya sesuai dengan n, kita bisa menggunakan diferensiasi tingkat tinggi, di mana untuk rumusnya sendiri f aksen x sama dengan fx plus h minus 2 fx ditambah fx minus h dibagi h kuadrat. Untuk rumus mencari turunan kedua ini tidak jauh beda dengan 3 metode sebelumnya, di mana kita tetap menggunakan fx plus h dan juga x min h. Tapi bedanya ini di tengah-tengah ada 2 fx dan juga hanya dikuadratkan. Nah, untuk pemakaian diferensiasi tingkat tinggi ini itu untuk menentukan titik puncak sebuah kurva. Jadi suatu titik A pada kurva Y sama dengan fx itu dinamakan titik puncak bila f aksen A itu sama dengan 0. Jadi ketika f aksen A-nya sama dengan 0 itu bisa dinamakan titik puncak. Namun
Yang kedua itu suatu titik puncak A dikatakan titik maksimum pada kurva Y sama dengan Fx itu bila F aksen A itu kurang dari 0. Jadi ketika F aksen A itu kurang dari 0, maka itu adalah bisa dapat dikatakan titik maksimum dari kurva Y sama dengan Fx. Lalu yang ketiga, suatu titik puncak A dikatakan titik minimum pada kurva Y sama dengan Fx bila F aksen A itu lebih daripada 0. Jadi ketika F aksen A itu lebih dari 0, maka akan dikatakan titik minimum pada kurva Y sama dengan Fx. Lalu untuk contoh soal diferensi tingkat tinggi, itu kita masih menggunakan soal yang sama seperti 3 metode sebelumnya, di mana diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dan kita ingin menghitung turunan pertama dengan x sama dengan 2 dan h sama dengan 1. Rumus dari turunan kedua yaitu f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi 2fx ditambah fx minus h dibagi h kuadrat. F aksen 2 kita masukkan x-nya 2 dan h-nya 1. X plus h itu 2 ditambah 1 hasilnya 3. 2fx itu 2f2 dan ditambah f minus h itu sama dengan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 2-nya sendiri yaitu 1 dikuadratkan hasilnya tetap 1. 3 dikuadratkan itu menjadi 9. 4 dikuadratkan itu menjadi 2 dikuadratkan itu menjadi 4 dan 1 dikuadratkan tetap menjadi 1. 9 dikurangi 8 ditambah 1, 8 adalah hasil dari 2 kali 4. 9 dikurangi 8 ditambah 1 itu dibagi 1 sama dengan 9 dikurangi 8 itu 1 ditambah 1 2, jadinya 2 dibagi 1 hasilnya 2. Jadi kita menemukan turunan kedua yaitu 2. Berikut saya jelaskan tentang 3 metode dari diferensiasi, ada selisih maju, mundur, tengah, dan juga jika kita ingin mencari turunan kedua, yaitu kita menggunakan diferensiasi tingkat tinggi atau rumus sebagai berikut. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut untuk soal-soal berikutnya mengenai rumus-rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal yang akan kita bahas pada kali ini. Masih sama, kita akan mencari selisih maju, mundur, tengah, dan juga diferensiasi tingkat tingginya atau mencari turunan keduanya. Oke, kita langsung saja mulai. Untuk soal yang pertama itu dengan soal diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Hitung turunan pertama f aksen x pada x2 menggunakan metode selisih maju dengan interval h sama dengan 0,1. Jadi di sini kita ada diketahui x-nya itu 2 dan juga h-nya adalah 0,1. Untuk rumus selisih maju sendiri itu adalah f aksen x sama dengan fx plus h minus fx dibagi h. Yang pertama, fungsi fx sendiri itu diketahui x kuadrat plus 3x. Oke, jadi kita langsung masukkan saja x2 dan h 0,1-nya ke dalam rumus, di mana x plus h itu sama dengan 2 ditambah 0,1, berarti 2,1 dikurangi fx, di mana x-nya adalah 2, jadi f2. Oke, kita cari f2-nya, kita masukkan lagi 2 ke fungsi di soal, di mana fungsinya adalah x kuadrat plus 3x, kita ganti x-nya menjadi 2. Oke, 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2. 2 kuadrat itu sama dengan 4, 3 kali 2 itu sama dengan 6. 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi kita menemukan F2-nya adalah 10. Lalu untuk
F2,1-nya, kita masukkan juga ke fungsi X2 X kuadrat plus 3X, kita ganti X-nya menggunakan 2,1. Oke, 2,1 dikuadratkan akan menjadi 4,41 ditambah 3 dikali 2,1 itu sama dengan 6,3. Jadi jawabannya 10,71. Lalu kita masukkan 10 dan 10,71 itu ke dalam rumus lagi, di mana F2,1 dikurangi F2 dibagi 0,1 sama dengan 10,71 dikurangi 10 dibagi 0,1. 10,71 dikurangi 10 itu sama dengan 0,71 dibagi 0,1. Jadi jawabannya adalah 7,1. Ditemukan nilai selisih majunya adalah 7,1. Kita lanjut ke selisih mundur. Ini untuk selisih mundur sendiri dengan soal yang sama diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x. Hitung turunan pertama f aksen x pada x sama dengan 2 menggunakan metode selisih mundur. Maaf, ini ada kesalahan di soal. Dengan interval h sama dengan 0,1. Lalu untuk selisih mundur rumusnya itu adalah f aksen x sama dengan fx minus h dibagi dengan h. Fungsinya sendiri adalah x2 x kuadrat plus 3x. Jadi x sendiri itu 2 karena x-nya adalah 2. Lalu untuk x minus h itu berarti 2 dikurangi 0,1, jadi jawabannya itu 1,9. Kita cari untuk F2-nya. F2-nya itu sama dengan 10 seperti selisih maju, di mana 2 kita masukkan ke fungsi x kuadrat plus 3x, yaitu 2 kuadrat sama dengan 4, lalu 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 tambah 6 sama dengan 10. Jadi sama seperti selisih maju, F2 itu sama dengan 10. Untuk F1,9 itu sama dengan, kita masukkan 1,9-nya ke dalam fungsi. Jadinya 1,9 kuadrat ditambah 3 kali 1,9. 1,9 kuadrat itu sama dengan 3,61. Sedangkan 3 kali 1,9 itu sama dengan 5,7. 3,61 ditambah 5,7 menghasilkan angka 9,31. Jadi kita sudah nemu F2-nya dan juga F1,9. F2-nya 10, F1,9-nya adalah 9,31. Lalu kita masukkan dua angka tersebut ke dalam rumus, di mana F aksen 2 sama dengan F2 minus F1,9 dibagi 0,1 sama dengan 10,9,31 dibagi 0,1. 10 dikurangi 93,1 itu sama dengan 0,69 dibagi 0,1. Jadi hasilnya tetap 6,9. Jadi untuk hasil selisih mundur untuk fungsi ini hasilnya adalah 6,9. Kita lanjut ke selisih tengah. Masih dengan soal yang sama, diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x. Hitung turunan pertama f aksen x pada x kuadrat menggunakan metode selisih tengah. Maaf, ini ada kesalahan di soal. Dengan interval h sama dengan 0,1. Rumus selisih tengah sendiri itu adalah f aksen x sama dengan f x plus h minus fx minus h dibagi 2h. Jadi rumus selisih tengah ini seperti yang kita bahas sebelumnya itu mirip-mirip dengan selisih maju atau mundur, namun ada sedikit perbedaan. Fungsinya sendiri yaitu x kuadrat minus 3x. Kita masukkan x sama dengan 2 dan h sama dengan 0,1 ke dalam fungsi, di mana fx plus h itu sama dengan 2 ditambah 0,1, hasilnya 2,1, dikurangi fx minus h, x itu 2, dikurangi 0,1, hasilnya 1,9.
Seperti perhitungan sebelumnya, ini sudah pernah kita hitung di metode sebelumnya, yaitu F2,1 itu hasilnya 10,71. Dari mana kita mendapatkannya? Dari yang ini, selisih maju tadi kita sudah hitung, F2,1 itu adalah 2,1 kita masukkan ke dalam fungsi, di mana 2,1 kuadrat ditambah 3 kali 0,21 itu menghasilkan 2,1 kuadrat itu hasilnya 4,41 ditambah 3 kali 2,1 hasilnya 6,3 dan hasil akhirnya 10,71. Untuk F2-nya sendiri ya itu sama dengan 10. Lalu F1,9 itu sudah pernah kita hitung di metode selisih mundur. Jadi di mana 1,9 dikuadratkan akan menghasilkan 3,61 ditambah 3 kali 1,9 menghasilkan 5,7 dan ketika ditambah 3,61 dan 5,7 hasilnya adalah 9,31. Kita masukkan ke dalam rumus selisih tengah, di mana F aksen 2 sama dengan F2,1 dikurangi F1,9 dibagi 2 kali 0,1. Jadi hasilnya adalah 10,71 dikurangi 9,31 hasilnya 1,4 dibagi 0,2. Hasil akhirnya adalah 7. Jadi kita menemukan nilai selisih tengah di fungsi ini adalah 7. Untuk mencari turunan kedua, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu F aksen X sama dengan Fx plus H minus 2Fx ditambah Fx minus H dibagi H2. H kuadrat, sorry. Oke, dengan fungsi X kuadrat plus 3X, X-nya sama dengan 2 dan H-nya 0,1. Kita hitung turunan pertama, yaitu F aksen X sama dengan 2X plus 3 itu F aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Lalu hitung turunan pertama pada X sama dengan 2,1. F aksen 2,1 sama dengan 2 kali 2,1 ditambah 3 hasilnya 4,2 ditambah 3 sama dengan 7,2. Lalu masukkan ke dalam rumus yaitu F aksen 2 F aksen 2,1 dikurangi F aksen 2 dibagi 0,1. Hasilnya 7,2 dikurangi 7 dibagi 0,1. 0,2 dibagi 0,1 hasilnya 2. Jadi kita menemukan turunan kedua dari fungsi X kuadrat plus 3X adalah 2. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui fungsi Fx sama dengan 3x pangkat 3 minus 5x pangkat 2 plus 2x minus 1 pada x sama dengan 1 dan h 0,1. Hitunglah turunan pertama f aksen x dan turunan kedua f aksen x pada titik x sama dengan 1. Jadi untuk selisih maju sendiri rumusnya masih sama, yaitu f aksen x sama dengan fx plus h minus fx dibagi h. Tentukan nilai fx pada x sama dengan 1 dan x plus h sama dengan x, 1. Jadi x-nya adalah 1, h-nya 0,1, x tambah h yaitu 1 ditambah 0,1 hasilnya 1,1. Oke, lalu kita cari terlebih dahulu untuk F1-nya, di mana satunya itu 1 kita masukkan ke fungsi, di mana fungsinya adalah 3x pangkat 3 minus 5x kuadrat plus 2x minus 1. Jadi 3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 5 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 dikurangi 1. 3 kali 1 pangkat 3 hasilnya adalah 3. 5 kali 1 pangkat 2 hasilnya adalah 5. 2 kali 1 tetap 2 dan minus 1. Hasilnya adalah minus 1. Untuk F1,1 itu juga kita masukkan ke fungsi, di mana 3 kali 3 kali 1,1 pangkat 3 akan menghasilkan 3 kali 1,331. 5 kali 1,1 kuadrat akan menghasilkan 5 kali 1,21.
2 kali 1,1 hasilnya 2,2 dan minus 1. Lalu kita semua itu hitung, dimana 3 kali 1,331 itu 3,993 dikurangi 6,05 ditambah 2,2 dikurangi 1. Hasilnya adalah minus 0,857. Lalu kita masukkan itu semua ke dalam rumus selisih maju. Jadinya F aksen minus 1 sama dengan F1,1 dikurangi F1 dibagi 0,1 sama dengan minus 0,857 dikurangi minus 1 dibagi 0,1 sama dengan 0,143 dibagi 0,1 sama dengan 1,43. Jadi hasil selisih maju dari fungsi ini adalah 1,43. Kita lanjut ke selisih mundur dengan soal yang sama. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 minus 5x2 ditambah 2x sama minus 1 pada x sama dengan 1 dan h sama dengan 0,1. Hitunglah turunan pertama f aksen x dan turunan kedua f aksen x pada titik x sama dengan 1. Jadi untuk rumus selisih mundur sendiri adalah f aksen x sama dengan fx minus fx minus h dibagi h. Tentukan nilai fx pada x sama dengan 1 dan x itu sama dengan 1 dan x minus h itu adalah 0,9. Dikarenakan x adalah 1 dan hanya 0,1 jika dikurangkan maka hasilnya adalah 0,9. Untuk f1-nya sendiri itu sama dengan min 1 seperti sebelumnya sudah kita hitung. F1 di sini kita masukkan ke dalam fungsi yaitu 3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 5 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 dikurangi 1 yaitu hasilnya adalah 3 dikurangi 5 ditambah 2 dikurangi 1 maka hasilnya adalah minus 1. Lalu untuk F0,9 itu sama dengan kita masukkan juga ke dalam fungsi yaitu 3 dikali 0,9 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 0,9 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0,9 minus 1. 0,9 pangkat 3 itu akan menghasilkan 0,729 dikurangi 0,9 dipangkat 2 akan menghasilkan 0,81 ditambah 2 dikali 0,9 adalah 1,8. 3 dikali 0,729 itu adalah 2,187. 5 dikali 0,81 hasilnya 4,05. Jadi jika dijumlahkan semuanya 2,187 dikurangi 4,5 ditambah 1,8 dikurangi 1 sama dengan 0,063. Lalu kita masukkan F1 dan F0,9-nya ke dalam rumus selisih mundur, di mana F aksen 1 sama dengan F1 dikurangi F0,9 dibagi 0,1. Di mana sama dengan minus 1 dikurangi minus 0,063 dibagi 0,1 sama dengan minus 0,937 dibagi 0,1 sama dengan minus 9,37. Hasil dari selisih mundur F aksen 1 sama dengan minus 9,37. Lalu untuk selisih tengah kita akan mencari dengan rumus f aksen x sama dengan fx plus h minus fx minus h dibagi 2h. Dengan soal yang sama, diketahui fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 minus 5x kuadrat plus 2x min 1 pada x sama dengan 1 dan h sama dengan 0,1. Hitunglah turunan pertama f aksen x dan turunan kedua f aksen x pada titik x dengan menggunakan rumus selisih tengah, di mana masih sama seperti sebelumnya namun ada perbedaan. Langsung saja kita tentukan nilai fx. Jadi
pada X itu sama dengan 1, X plus H itu sama dengan 1,1 karena X adalah 1 ditambah 0,1 hasilnya 1,1, X min H itu sama dengan 0,9 dikarenakan 1 dikurangi 0,1 hasilnya 0,9. Lalu 2H, H adalah 0,1, jadi 2 dikali H sama dengan kita lanjut ke F1 sama dengan minus 1. Minus 1 sama seperti sebelumnya kita sudah menghitung F1-nya adalah 3 kali 1 pangkat 3 minus 5 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 minus 1 hasilnya adalah 3 minus 5 tambah 2 dikurangi 1 hasilnya adalah minus 1. Lalu untuk F1,1 itu sama dengan 0 minus 0,857. Kita sudah juga pernah menghitungnya di mana 3 kali 1,1 pangkat 3 dikurangi 5 kali 1,1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 pangkat 1,1 dikurangi 1 itu menghasilkan 3 dikali 1,331 dikurangi 5 kali 1,21 ditambah 2,2 minus 1. Lalu itu semua dikalikan dan dijumlahkan. Nah, jadinya 3,993 dikurangi 6,05 ditambah 2,2 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 0,857. Lalu untuk F0,9 itu sama dengan minus 0,063, di mana itu juga didapatkan dari 3 kali 0,9 pangkat 3 dikurangi 5 kali 0,9 pangkat 2 ditambah 2 kali 0,9 dikurangi 1. Dihasilkan 3 dikali 0,729 adalah 2,187 dikurangi 5 kali 0,81 yaitu 4,05 ditambah 1,8 dikurangi 1, maka hasilnya adalah minus 0,063. Lalu dari itu semua kita masukkan ke dalam rumus selisih tengah, di mana F aksen 1 itu sama dengan F1,1 dikurangi F0,9 dibagi 2 kali 0,2 sama dengan minus 0,857 dikurangi minus 0,063 dibagi 0,2 sama dengan 0,794 dibagi 0,2 sama dengan minus 3,97. Jadi hasilnya untuk selisih tengah adalah minus 3,97. Lalu kita akan mencari turunan kedua dari soal ini, masih dengan soal yang sama. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 minus 5x pangkat 2 plus 2x minus 1 pada x1 dan h 0,1. Hitunglah turunan pertama dan turunan kedua f aksen x pada titik x sama dengan 1. Jadi di sini kita akan mencari turunan kedua dari soal tersebut, di mana rumusnya adalah f aksen x sama dengan fx plus h minus 2fx plus fx min h dibagi h kuadrat. Langsung kita masukkan saja, di mana x-nya adalah 1 dan hanya adalah 0,1, fx plus h itu 1 ditambah 0,1 hasilnya 1,1. Lalu fx-nya sendiri itu 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu x min h itu 1 dikurangi 0,1 jadinya 0,9. Lalu kita langsung F1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 3 minus 5 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 minus 1. Hasilnya adalah 3 kurang 5 ditambah 2 dikurangi 1 sama dengan minus 1. Lalu untuk F1,1 adalah 3 dikali 1,1 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 1 pangkat 1 5 dikali 1,1 dipangkat 2 ditambah 2 dikali 1,1 dikurangi 1. Itu akan menghasilkan nilai 3 dikali 1,331 hasilnya 3,993 dikurangi 5 dikali
1,21 hasilnya 6,05 ditambah 2,2 dikurangi 1. Hasilnya adalah minus 0,857. Lalu F 0,9 sama dengan 3 dikali 0,9 pangkat 3 minus 5,9 pangkat 2 ditambah 2 kali 0,9 dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 0,729 yaitu 2,187 dikurangi 5 kali 0,81 hasilnya 4,05 ditambah 1,8 dikurangi 1. Maka hasilnya minus 0,063. Itu semua kita masukkan ke dalam rumus turunan kedua, yaitu F aksen 1 sama dengan F 1,1 dikurangi 2F1 ditambah F 0,9 dibagi 0,1 dikuadratkan. Lalu kita masukkan nilai yang sudah kita hitung tadi, di mana F aksen 1 sama dengan minus 0,857 dikurangi 2 dikali minus 1 ditambah minus 0,063 dibagi 0,01. Lalu kita sederhanakan menjadi F aksen 1 sama dengan minus 0,857 ditambah 2 minus 0,063 dibagi 0,1. Jika dijumlahkan yaitu menjadi 1,08 dibagi 0,01 dan hasilnya adalah 108. Jadi hasil untuk turunan kedua dari soal fungsi tersebut adalah 108. Baik, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, di mana di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 plus x2 x pangkat 2 minus 5x plus 4 dengan x sama dengan 2 dan h sama dengan 0,05. Jadi kita akan mencari selisih maju, mundur tengah, dan juga turunan keduanya dari soal ini. Kita akan mencari selisih maju. Rumus dari selisih maju adalah fx sama dengan fx plus h minus fx dibagi h. Kita tentukan f2 dan f2,05 dikarenakan x ditambah h adalah 2 ditambah 0,05. Jadinya hasilnya 2,05. Kita cari f2-nya dulu. Kita masukkan 2 ke dalam rumus fungsi. Ke dalam fungsinya. Jadi F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 minus 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 minus 5 kali 2 ditambah 4. Maka akan dihasilkan 32,24 ditambah 4 minus 10 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk F2,05-nya kita masukkan juga ke dalam fungsi di mana 2 dikali 2,05 pangkat 4 minus 3 kali 2,5 pangkat 3 ditambah 2,05 pangkat 2 dikurangi 5,5 kali 2,05 ditambah 4. Maka akan dihasilkan 2 dikali 17,6625 dikurangi 3 kali 8,4625 ditambah 4,2025 dikurangi 10,25 ditambah 4. Jika dikalikan 35,325 minus 25,3875 ditambah 4,2025 dikurangi 10,25 ditambah 4, maka hasilnya adalah 7,89. Kita masukkan itu semua ke dalam rumus selisih maju. Jadinya F aksen 2 sama dengan F 2,05 minus F2 dibagi 0,05 hasilnya adalah 7,89 minus 6 sama dibagi 0,05 sama dengan 1,89 dibagi 0,05 sama dengan 37,8. Jadi hasil selisih maju dari fungsi tersebut adalah F aksen 2 sama dengan 37,8. Oke, kita lanjut ke menghitung selisih mundur. Masih sama, diketahui fungsi f aksen x sama dengan 2x pangkat 4
minus 3x pangkat 3 plus x kuadrat minus 5x plus 4 dengan x sama dengan 2 dan h sama dengan 0,05. Selisih mundurnya itu rumusnya adalah f aksen x sama dengan fx minus h dibagi h. Nah, kita tentukan dulu x-nya adalah 2, lalu x minus h adalah 1,95 dikarenakan 2 dikurangi 0,05. F2 itu sama dengan 6, sudah dihitung pada selisih sebelumnya, pada selisih maju, di mana F2 itu hasil dari 2 kali 2 pangkat 4 minus 3 kali 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 minus 5 kali 2 ditambah 4. Maka jika dikalikan itu semua dan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 6. Lalu untuk F1,95 itu sama dengan 2 kali 1,95 pangkat 4 dikurangi 3 kali 1,95 pangkat 3 ditambah 1,95 pangkat 2 minus 5 kali 1,95 ditambah 4. Lalu jika dikalikan tadi jadinya 2 kali 14,4489 dikurangi 3 kali 7,456875 ditambah 3,8025 dikurangi 9,75 ditambah 4. Itu sama dengan 28,8978 dikurangi 22,370525 ditambah 3,8025 minus 9,75 ditambah 4 sama dengan 4,57965. Jadi hasilnya itu tadi kita masukkan ke dalam rumus selisih mundur, yaitu f aksen 2 sama dengan f aksen F2 dikurangi F1,95 dibagi 0,05. Nah, sama dengan 6 minus 4,57965 dibagi 0,05 sama dengan 1,420325 dibagi 0,05, hasilnya adalah 28,4065. Jadi hasil untuk selisih mundur adalah vaksin 2 sama dengan 28,41. Lalu untuk selisih tengahnya masih dengan soal yang sama, diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 minus 3x pangkat 3 plus x2 pangkat 2 minus 5x plus 4 dengan x2 dan h 0,05. Rumus selisih tengah adalah f aksen x sama dengan f x plus h minus fx min h dibagi 2h. Jadi kita akan menentukan nilai-nilai yang ada di dalam rumus itu tadi. F2 itu sama dengan 6, sudah kita hitung sebelumnya. Lalu F2,05 itu sama dengan 7,89, itu didapat dari 205 ini dari 2 kali 2,05 pangkat 4 minus 3 kali 2,5 pangkat 3 ditambah 2,5 pangkat 2 minus 5 kali 2,05 ditambah 4. Maka akan dihasilkan 7,89. Lalu untuk F1,95 sendiri itu sudah kita hitung sebelumnya, di mana hasilnya didapat dari 2 kali 1,95 pangkat 4 dikurangi 3 kali 1,95 pangkat 3 ditambah 1,9 pangkat 2 minus 5 kali 1,95 ditambah 4. Maka akan menghasilkan 4,579675. Nah, dari hasil itu tadi kita masukkan ke dalam rumus selisih tengah, di mana f aksen 2 itu sama dengan f 2,05 dikurangi f1,95 dibagi 2 kali 0,05 sama dengan 7,89 dikurangi 4,579675 dibagi 0,1. Jadi hasilnya adalah 3 kali 31,0325 dibagi 0,1 sama dengan 33,10325. Jika disederhanakan, maka hasilnya dari selisih tengah adalah 33,1. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari fungsi 2x pangkat 4 minus 3x pangkat 3 plus x2 x pangkat 2 minus 5x plus 4 dengan x2 dan h 0,05. Jadi kita langsung saja untuk menentukan F2, F2,05 dan F1,95 sudah kita tentukan, sudah kita cari sebelumnya, di mana F2 sama dengan 6,
F2,05 sama dengan 7,89, F1,95 sama dengan 4,579675. Kita akan langsung masukkan ke dalam rumus turunan kedua, di mana F aksen 2 sama dengan F2,05 minus 2, minus 2 F2 ditambah F1,95 dibagi 0,05 kuadrat sama dengan 7,89 minus 2 kali 6 ditambah 4,5 79675 dibagi 0,0025. Jika disederhanakan, maka hasilnya adalah 7,89 dikurangi 12 ditambah 4,57975 dibagi 0,0025, maka akan mendapatkan 0,469675 dibagi 0,025 sama dengan 187,87. Jadi hasil untuk turunan kedua adalah 187,87. Dari soal yang ketiga ini kita sudah mendapatkan semua dari yang turunan pertama, metode selisih maju, mundur, tengah, dan juga turunan kedua. Sekian dari pembahasan perhitungan soal diferensiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.